Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Sandro Martadiro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas riset organisasi mata kuliah komunikasi organisasi. Nama saya Sandro Martadiro, nomor induk mahasiswa saya 411972, kelas 414B37, jurusan Public Relation. Ya, pertama-tama latar belakang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas riset komunikasi organisasi ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mega Angkasa MM karena membantu membimbing membuat riset komunikasi organisasi untuk memenuhi tugas komunikasi organisasi. Kemudian tujuan dilakukannya riset komunikasi ini adalah supaya mahasiswa mampu memperoleh informasi tentang perilaku-perilaku kelompok. Selain itu, mahasiswa juga dapat menyelesaikan tugas mata kuliah komunikasi organisasi. Ya, ini landasan teori organisasi atau kelompok. Kelompok menurut Wahyono dalam Dian menurut Devito adalah silaturahmi pertemuan orang-orang yang cukup banyak untuk bisa disampaikan secara moderat oleh semua individu tanpa ada masalah. Di sini saya akan membahas YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat YLBHI tadinya adalah lembaga bantuan hukum yang didirikan atas gagasan dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia Peradin ketiga tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001 Kap 10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Setelah beroperasi selama 1 dasawarsa pada 13 Maret 1980, status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dan 28 Oktober tetap dijadikan sebagai hari ulang tahun YLBHI. Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka, lambat laun, rezim otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subjek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterisme Orde Baru dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi. Selain sebagai lembaga yang tetap konsisten memperjuangkan penegakan hukum, demokrasi, dan HAM, YLBHI juga menjadi tempat lahirnya organisasi masyarakat sipil yang saat ini memegang peran penting sebagai gerakan penyimbang negara. Contohnya ada ICW, Kontras, KRHM, Bakubai, dan Raja. K3JHM adalah beberapa organisasi masyarakat sipil yang dahulunya adalah DEX tersendiri dan dikelola langsung oleh YLBHI. Kemudian kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa YLBHI sebagai organisasi bantuan hukum Indonesia ingin terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab, atau berkemanusiaan, secara demokratis, a just, human, and democratic social legal system. Terwujudnya suatu sistem hukum
dan administrasi yang mampu menyediakan tata cara, prosedur-prosedur, dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum. A fair and transparent institutionalized legal administrative system. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik, dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Itulah kesimpulan yang bisa saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.